Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Roda Vanella dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi penyuluhan yang akan saya bawakan di Yayasan Home Learning Center Kramat Jati, Jakarta Timur pada anak usia remaja. Judul materinya itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K pada anak usia remaja. Pertama adalah pengertian pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Pelaku dari pertolongan pertama ini adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian, yang memiliki kemampuan yang terlatih dalam penanganan medis dasar itu. Jadi tidak boleh sembarang orang yang melakukan pertolongan pertama ini, karena hal tersebut bisa membuat adanya kesalahan dalam penanganan korban. Tujuan dilakukannya P3K ini adalah yang pertama, menyelamatkan jiwa penderita, mencegah kecacatan, serta memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Lalu selanjutnya ada pedoman pelaku P3K. Jadi dalam melakukan P3K ini, pelaku tersebut harus memperhatikan pedoman berikut ini, di mana pedoman ini bisa disingkat menjadi PATUT. Yang pertama, ada huruf P yang kepanjangannya itu adalah penolong mengamankan diri sendiri sebelum bertindak. Jadi sebelum dia menangani orang lain, dia harus mengamankan diri sendiri dulu. Nah, terus yang kedua ada huruf A, yaitu amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga korban terbebas dari bahaya. Lalu yang ketiga ada huruf T, yaitu tandai lokasi kejadian agar orang-orang di sekitar mengetahui adanya kecelakaan di daerah tersebut. Terus yang keempat ada huruf U, yaitu usahakan menghubungi pihak terkait seperti ambulans, dokter, rumah sakit, atau pihak berwajib. Terus yang terakhir ada T, yaitu tindakan pertolongan pertama yang dilakukan terhadap korban harus dilakukan dengan urutan yang tepat. Jadi tidak boleh asal-asalan, ada sistematikanya dalam melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan ini. Setelah mengetahui korban, pelaku P3K itu harus bertanggung jawab untuk yang pertama menilai situasi. Jadi setelah mengetahui korbannya ini, pelaku P3K itu harus tahu bagaimana situasi dari tempat yang akan dilakukan pertolongan tersebut. Terus yang kedua, mengenal kondisi korban dan menentukan pertolongan yang harus dilakukan terhadap korban. Karena setiap korban yang membutuhkan pertolongan itu kondisinya itu harus sesuai, sehingga penanganannya itu harus sesuai dengan kondisinya. Terus yang ketiga, segera memberi pertolongan sesuai keadaan korban. Yang keempat, mengatur dan merencanakan transportasi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jadi bagaimana pelakunya itu harus memikirkan bagaimana korban ini akan ditindaklanjuti untuk dapat mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jadi karena P3K ini kita hanya memberikan yang dasar saja, tidak sampai tuntas gitu. Lalu ada prinsip P3K. Jadi seorang pelaku P3K itu harus memperhatikan beberapa prinsip agar kegiatan pertolongan yang diberikan itu tidak salah dalam penanganannya. Terus yang pertama itu adalah kumpulkan keterangan selengkap mungkin. Yang kedua, pisahkan korban dari penyebab kecelakaan atau sumber kecelakaannya. Lalu lakukan tindakan sesuai keadaan untuk mengatasi gangguan pernapasan, gangguan pendarahan, dan gangguan kesadaran. Apabila korban sadar, langsung diberitahu dan tenangkan. Terus yang kelima, segera diurus
pertolongan yang lebih sempurna, yaitu ambulans dan dokter. Terus, cedera kecil yang tidak membahayakan keadaan umum jangan terlalu dipermasalahkan, jadi nggak boleh panik dalam menghadapi korban itu. Selanjutnya, peralatan dan bahan P3K. Jadi, dalam suatu kotak P3K itu terdapat beberapa peralatan dan bahan P3K yang harus ada dalam kotak tersebut. Yang pertama yaitu ada bahan P3K. Bahan yang pertama adalah bahan untuk membersihkan tangan, bisa seperti sabun atau alkohol. Lalu ada obat untuk mencuci luka seperti air bersih, Rivanol, dan povidone iodin. Nah, ini yang di sebelah kiri ada iodin, dan yang di sebelah kanan ini ada Rivanol. Nah, obat untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, itu biasanya digunakan itu adalah merek paracetamol. Nah, terus ada bahan untuk menyadarkan atau minyak angina atau minyak kayu putih. Terus selanjutnya adalah peralatan P3K yang harus ada dalam kotak P3K. Pertama ada pembalut gulung yang biasanya digunakan untuk kaki atau tangan. Terus ada pembalut segitiga atau mitela seperti ini. Lalu ada plester dan ada kasa steril, ada kapas, gunting, dan pinset. Selanjutnya, pelaksanaan P3K. Jadi, pelaksanaan P3K itu yang pertama adalah periksa kesadaran korban. Nah, bagaimana cara melaksanakan pemeriksaan ini? Yaitu dengan memanggil nama korban. Nah, dengan menepuk pipinya atau menggoncangkan tubuh korbannya itu. Terus, yang kedua, beritahukan dan cari bantuan kepada orang sekitar. Yang ketiga, periksa jalan nafas dari korbannya itu. Nah, memeriksa jalan nafas itu dapat dilakukan dengan dorong rahang bawah dari korban itu atau mendongakkan kepala dan mengangkat dagu korbannya. Terus yang keempat, periksa pernafasan korban. Periksa pernafasan korban itu apakah dia pernafasannya itu berhenti, cepat, lambat, atau tidak teratur. Lalu amati korban dengan memperhatikan gerakan dadanya, mendengarkan hembusan nafasnya, dan rasakan hembusan udara pernafasan melalui pipi atau punggung tangan kita, di mana yang didekatkan ke hidungnya. Terus, jika pernafasannya itu berhenti, maka lakukan pernafasan buatan. Biasanya, nafas buatan itu bisa dilakukan dengan menggunakan corong. Nah, terus yang kelima, periksa keadaan lokal dan keluhan korban. Lalu, tanya korban apakah merasakan nyeri linu atau sakit. Lalu, segera hubungi polisi dan tandai tempat kecelakaan. Subbab selanjutnya adalah pertolongan pertama pada kondisi khusus. Jadi ada beberapa kondisi di mana korban itu memerlukan adanya pertolongan pertama dengan tindakan yang berbeda pula. Pertama adalah pendarahan. Pendarahan itu adalah keluarnya darah dari bagian tubuh, baik melalui pembuluh darah arteri, vena, maupun kapiler. Yang perlu ditekankan adalah penghentian pendarahan agar korban itu tidak kehabisan darah. Jadi, pendarahan itu biasanya dalam keadaan di mana korban itu mengeluarkan darah yang banyak dari bagian tubuhnya. Nah, hal yang perlu dilakukan itu adalah biar darahnya itu nggak terus mengalir. Nah, pertolongan yang pertama yang dilakukannya itu yaitu luka yang mengeluarkan darah itu ditutup dengan kain yang bersih agar tidak terkena kuman penyakit, agar darahnya itu tidak keluar terus. Jadi begitu. Lalu pertolongan pertama pada luka. Nah, luka adalah
diskontinuitas atau terputusnya hubungan jaringan pada tubuh kita. Nah, bedanya sama pendarahan itu kita mengeluarkan lebih banyak darah, sedangkan luka ini seperti kayak luka tersayat pisau yang pendarahannya itu cepat berhentinya, nggak lama seperti pendarahan pada kondisi pendarahan. Nah, pertolongan pada luka itu adalah bersihkan luka dengan alkohol agar tidak terjadi infeksi dan dibalut dengan kasa steril agar tidak ada kuman yang masuk melalui permukaan luka. Lalu selanjutnya ada keadaan patah tulang. Patah tulang itu dibagi menjadi dua, yaitu ada patah tulang komplet, yaitu di mana patah tulang di mana kedua ujung tulangnya itu menjadi terpisah. Sedangkan pada kondisi kedua, yaitu patah tulang stres, adalah adanya retak kecil pada permukaan tulang. Nah, korban jangan sekali-kali dipindahkan pada kondisi ini, kecuali memang keadaan itu darurat dan harus dilakukan secara hati-hati. Tulang yang patah jangan ditarik atau dikembalikan ke posisi semula. Cukup diberikan bidai atau spalek pada bagian yang patah tulang tersebut. Terus panjang bidainya itu harus melebihi kedua sendi dari korban, ringan dan kuat juga. Pengikatan bidai pada ujung bukan pada tempat terjadinya patah tulang itu. Selanjutnya ada kondisi pingsan. Nah, pada saat pingsan, korban itu pertolongan pertama yang dilakukan itu adalah korban itu dibawa ke tempat yang teduh. Jangan di tempat yang ada keramaian gitu. Nah, biar oksigen yang dari korbannya itu tidak susah dalam mendapatkan oksigen. Nah, kemudian kendorkan semua yang mengikat tubuh. Jadi kayak mungkin kancingnya atas bajunya itu dilepas, tapi jangan terlalu dilepas semuanya. Nah, terus diberi rangsangan bau pada hidung, kayak contohnya diberi minyak kayu putih pada hidung, rangsangan bau minyak kayu putih pada hidungnya. Lalu setelah sadar, dia diberikan air minum secukupnya. Nah, sekian materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan yang akan saya bawakan pada saat penyuluhan di Yayasan Home Learning Center. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.